Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, ini ada informasi saya bacakan dulu dari media online demokrasi.id dengan judul Jejak Sandi Tumiwa pelapor Ustadz Khalid Basalamah pernah terjerat kasus narkoba hingga investasi bodong. Aktor Sandi Tumiwa melaporkan Ustadz Khalid Basalamah terkait cuplikan ceramah yang menyinggung soal wayang kepada Reserse Kriminal atau ke Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri pada Kamis 17 Februari 2022 lalu. Sandi melaporkan hal itu bersama dengan organisasi masyarakat atau ormas yang menaunginya bernama Setia Kita Pancasila. Menurutnya, laporan perlu dibuat karena ceramah Khalid akan berdampak pada masyarakat. Ia melihat ceramah Khalid sebagai suatu penghinaan terhadap kebudayaan di Indonesia dan tidak bisa ditoleransi. Sebagai sosok pelapor, Sandi sebenarnya sudah cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ia merupakan aktor yang terjun ke dunia hiburan usai menjuarai ajang Abang None di Jakarta Selatan pada 2000 lalu. Kala itu Sandi yang berusia 18 tahun mulai merambah ke dunia akting dan membintangi iklan dan sejumlah sinetron. Salah satunya sinetron berjudul Ada Apa Dengan Cinta yang tayang pada era tahun 2000-an. Ia juga membintangi beberapa FTV, salah satunya Pembantuku Musuh Dalam Selimut. Di dunia layar lebar tercatat Sandi membintangi film, salah satunya Anda Puas Saya Loyo pada 2008. Sandi menikah dengan seorang presenter bernama Tesse Kaunam pada 7 Juli 2006. Ia dikaruniai dua orang anak bernama Andisa Leota Anabel Tumiwa dan Andisa Latafka Afran Tumiwa. Terlibat narkoba hingga investasi bodong. Sandi bercerai dengan Tessa pada tahun 2014 silam. Ia pun sempat dikabarkan dekat dan akan menikah dengan seseorang bernama Sinta Baby. Namun demikian, di tengah hubungan itu terdapat sejumlah kontroversi. Diketahui foto-foto seksi Sinta yang merupakan calon istrinya Sandi sempat terpampang di katalog Hotel Alexis. Hubungan keduanya dikabarkan merenggang hingga akhirnya tak jadi menikah. Sandi pun pernah ditangkap oleh polisi beberapa kali. Ia pernah terkena urusan hukum pada tahun 2016 karena terlibat kasus penipuan berbonus investasi bodong. Sandi membuat perusahaan fiktif bernama PT CSM Bintang Indonesia untuk menarik investor sebagai anggota di perusahaan itu. Namun uang yang disetorkan nasabah raib. Walhasil ia pun divonis 2 tahun penjara. 3 tahun kemudian Sandi kembali ditangkap polisi karena kedapatan memiliki narkoba. Ia diringkus di suatu hotel di kawasan Jakarta Selatan pada 1 Maret dini hari. Dalam konferensi pers, Wakapolres Metro Jakarta Pusat yang kala itu menjabat, AKBP Ari Ardian, mengatakan bahwa Sandi rutin memesan narkoba jenis sabu setiap 2 hari sekali dalam setahun terakhir. Sandi lantas ditetapkan sebagai tersangka pengguna narkoba jenis sabu dan terjerat pasal 112 ayat 1 JO 312 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sandi Tumiwa dan Tessa Kaunang resmi bercerai pada bulan September 2014. Tessa pun sempat menuding ada KDRT yang dilakukan Sandi, namun dibantah. Sandi juga dilaporkan menggerebek rumah mantan istrinya tersebut dan mempersoalkan harta gono gini.
Nah, demikian saudaraku informasi ya terkait yang saya bacakan tadi dari media online demokrasi.id. Itu saya bacakan barusan tadi. Nah, di sini saya sedikit angkat sampaikan pesan. Ya, ini budaya saling lapor ini menjadi trending di negara kita ini. Dan kita sudah tahu semua bahwa Ustadz Khalid Basalamah ya, sudah mengklarifikasi dan meminta maaf. Dan juga beliau katakan tidak ada menyatakan haram di situ. Bahkan ulama terkenal kita dari NU yaitu Gus Baha juga sudah menyampaikan bahwa di zaman para Wali Songo ya ada sunan, salah seorang sunang atau ya sunang mengharamkan wayang di masa itu, yaitu pada saat ya, ceritanya adalah wayang yang digunakan oleh Sunan Kalijaga karena waktu itu berbentuk patung atau orang. Nah, kemudian dipiutkan menjadi wayang kulit. Nah, berjalan. Jadi sebenarnya yang saling melapor yang beginilah yang menjadi trending kawannya di negara kita ini, saling lapor. Seakan-akan kata maaf itu sudah tidak berlaku. Ya kan, permintaan maaf tidak berlaku. Ya. Saya mengajak saudaraku semua, mari kita doakan. Ya, kalau saya tetap mendoakan Ustadz Khalid Basalamah ya maupun Sandi ya, saya doakan semuanya semoga selalu diberikan keselamatan, mendapat pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan dan kesehatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal. Itu selalu doa saya. Dan semoga ke depan tidak ada lagi yang istilah sedikit-sedikit lapor ya, karena itu tidak baik. Yang perlu kita lakukan adalah jika ada mungkin yang salah ucapan, salah tingkah laku, kemudian itu ada kritikan atau mungkin ada suatu tanggapan, nah, itu bisa mungkin didiskusikan. Kalau memang terjadi kesalahpahaman, maka tentunya saling memaafkan itu lebih mulia, lebih baik daripada saling melaporkan. Nah, ini saja kawan. Ya, karena apa? Polisi juga sudah banyak ditangani itu kejahatan-kejahatannya. Masih yang begini-begini juga diserahkan lagi ke polisi tanpa numpuk, itu masalah. Ya, ini saja bagi saudaraku yang ingin menyampaikan pesan di kolom komentar ini, silakan. Namun saya tetap berpesan, hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan. Demikian sahabatku, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. NKRI harga mati. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.